Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rukun-Rukun Islam dan pengaruhnya dalam pendidikan kepribadian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dan teman saya yang bernama Dina Trihandayani. Selamat menyaksikan. Rukun-rukun Islam yang menjadi fondasi bangunannya memiliki pengaruh signifikan dan besar dalam mendidik kepribadian individu, masyarakat, dan lebih lanjut dalam mewujudkan kebahagiaan sosial. Rukun Islam terdapat 5, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Amalan mengucap 2 kalimat syahadat bagi seorang muslim adalah wajib. 2 kalimat syahadat yang wajib diketahui, diucapkan, dan dipahami artinya, karena sebagai bentuk persaksian bahwa seorang muslim yang menyatakan mantap menjadi seorang muslim atau masuk Islam pertama kali. 2 kalimat syahadat beserta artinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dari 2 kalimat syahadat tersebut berarti bahwa Muslim hanya boleh menyembah dan memiliki satu Tuhan yang Maha Esa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang dilakukan umatnya, dan Nabi Muhammad adalah sebagai yang dimuliakannya. Amalan kedua dari rukun Islam adalah perbuatan atau kegiatan fisik, yaitu mendirikan sholat. Sebagaimana sesudah diketahui bahwa sholat adalah tiang agama dan merupakan kegiatan wajib seorang muslim. Sholat yang dikerjakan muslim terdiri dari sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib bagi muslim adalah sholat 5 waktu yang terdiri dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar waktu sholat wajib. Contohnya, sholat tahajud, sholat tahiyat masjid, sholat id, dan lain-lain. Sholat merupakan amalan utama yang akan dihisab pada saat hari akhir. Maka dalam keadaan apapun, seorang muslim wajib melaksanakan sholat. Allah sudah memberikan keringanan untuk pelaksanaan sholat bagi yang tidak mampu, sakit, atau sedang dalam perjalanan. Sholat untuk orang-orang tersebut dapat dilakukan dengan posisi duduk, posisi tidur, ataupun meringkat rakaat sholat di waktu sesuai ketentuan. Rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Puasa adalah aktivitas menahan nafsu, baik nafsu makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa memiliki banyak manfaat, baik untuk kesehatan ataupun iman kita. Untuk kesehatan, puasa bisa membuat semua organ dalam kita sehat. Puasa sama dengan mengistirahatkan lambung atau organ pencernaan kita, karena tidak adanya proses makan dan minum dari sahur sampai berbuka puasa. Hubungan puasa dengan iman adalah, puasa dapat mempertebal keimanan seorang muslim. Dengan sikap tawadu, muslim mengerjakan puasa untuk hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan sholat, puasa juga ada yang wajib dan sunnah. Puasa wajib umat muslim adalah puasa Ramadan, puasa selama 1 bulan penuh. Puasa sunnah adalah puasa yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Contohnya puasa Rajab, puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dina. Yang keempat yaitu zakat. Rukun Islam yang keempat adalah zakat. Secara esensial, zakat berarti pembersihan dan pensucian dari muzaki atau penunaian zakat, dari kekirian dan kebakilan, serta membersihkan harta dari petaka-petaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat ke-103. Zakat yang terbaik yaitu zakat yang diberikan secara diam-diam tanpa ada banyaknya publikasi, sebab kadang-kadang ada orang fakir miskin yang merasa malu dan tidak suka menyukai publikasi.
Selain itu, penyerahan zakat secara diam-diam dapat menghindarkan diri dari sifat ria atau pamer. Zakat juga bisa mewujudkan atmosfer kasih sayang di antara anggota masyarakat, sehingga tercapailah hubungan yang erat di antara para warganya. Di samping itu, zakat juga membantu menghilangkan sikap dengki dan permusuhan dari para kalangan fakir miskin terhadap saudara-saudara mereka yang kaya. Zakat juga berimplikasi pada minimnya tindak pencurian dan berbagai tindak kriminal lain yang meresahkan masyarakat. Yang kelima adalah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mewajibkan bagi setiap Muslim untuk mendidik diri dan meluruskan akhlak bagi yang mampu menjalankannya. Seperti firman Allah sebagai berikut: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanannya ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat ke-97. Selama pelaksanaan ibadah haji, Allah mengharamkan berkata-kata dan berbuat cabul, berbuat kefasikan, dan melakukan hal-hal yang memicu permusuhan. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa haji mabrur yang membuahkan penghapusan dosa-dosa bagi pelakunya adalah haji yang bebas dari ucapan dan perbuatan cabul dan kefasikan. Dalam ibadah haji terkandung oleh dua unsur. Pertama, menempatkan unsur ibadah. Yang kedua, menempatkan unsur syukur atas nikmat Allah yang telah diterima, seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Dari paparan di atas, terlihat jelas bagi kita pengaruh besar yang ditimbulkan oleh komitmen menjalankan rukun-rukun Islam dalam mendidik diri dan meluruskan akhlak dan perilaku. Hal ini terwujud ketika rukun-rukun tersebut ditunaikan dan mekanisme yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta tujuan pensyariatannya dipahami secara benar. Kesimpulan, yang pertama, dalam agama Islam terdapat 5 hal yang menjadi rukun dan harus dilaksanakan seseorang muslim. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Dan yang kelima, haji. Kedua, rukun-rukun Islam sangat memberikan sumbangsih atau pengaruh yang sangat besar pada setiap kepribadian seorang muslim dalam menjalankan kehidupannya. Yang ketiga, seorang muslim akan merasakan kehidupannya yang penuh hikmah apabila mampu menunaikan rukun-rukun Islam yang telah diisyaratkan oleh agama Islam. Baiklah, sekian materi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.